Oke. Assalamualaikum Bu Ayu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ria, bagaimana kabarnya Bu Ria? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu apa kabar hari ini? Alhamdulillah juga sehat Bu Ria. Ada yang bisa dibantu Bu Ria? Begini Bu, apakah Ibu ada waktu hari ini? Mungkin saya sedikit perlu waktunya Bu Ayu nih hari ini. Alhamdulillah Bu Ria, hari ini semua tugas yang dari kepala sekolah sudah selesai, jadi saya kira bisa. Ada yang bisa saya bantu Bu Ria? Iya Bu Ayu, begini Bu, jadi saya memiliki satu kendala atau permasalahan dalam PBM saya sehari-hari di sekolah, terutama tentang murid. Jadi saya hari ini mau sedikit curhat atau berbagi cerita dengan Bu Ayu. Apakah saya bisa untuk berbagi cerita dengan Bu Ayu hari ini? Oh begitu ya Bu Ria. Iya Bu. Baiklah Bu Ria, kebetulan saya juga tidak ada kegiatan lain, jadi saya ada waktu nih untuk berdiskusi dengan Bu Ria. Gimana Bu Ria? Tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, kira-kira apa yang Bu Ria harapkan nanti atau apa tujuan dari diskusi kita hari ini gitu? Jadi begini Bu, nanti setelah kita berdiskusi hari ini, saya sangat berharap saya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini. Jadi itu tujuan saya Bu, Hmm. diskusi kita hari ini. Hmm, baiklah Bu Ria. Eh, Sekarang coba Bu Ria ceritakan apa yang Bu Ria rasakan saat ini terkait tadi kata Bu Ria ada permasalahan tentang pembelajaran ya Bu Ria ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu apa itu? Begini Bu, permasalahannya mungkin di dalam proses pembelajaran saya di sekolah, saya menemukan adanya siswa yang kurang aktif dalam menerima pembelajaran saya di kelas, eee, yang mana siswa ini enggak memiliki keaktifan sama sekali, pasif saja. Setiap saya tanya, dia diam, setiap, ada diskusi kelompok, dia tidak mau aktif dalam diskusinya, begitu, Bu. Jadi, ini merupakan satu permasalahan menurut saya, yang mana keinginan kita seorang guru itu bagaimana siswa dalam pembelajaran bisa menerima pembelajaran kita dengan baik, mereka aktif dalam pembelajaran kita di kelas. Jadi itu yang menjadi permasalahan saya, Bu. Hmm, oh jadi begitu ya Bu Ria. Jadi Iya, Bu. kondisi apa tadi anak yang pasif berarti ya Bu Ria ya, Iya. sehingga membuat beban pikiran bagi Bu Ria. Ya, Iya, eee, Bu. hmm, oke. Kalau dari penjelasan Bu Ria tadi, berarti anak Bu Ria kurang aktif ya. Iya, Bu. Jadi kalau menurut Bu Ria, anak yang aktif itu kira-kira yang bagaimana? Nah, ini kalau menurut versi saya, Bu, yang saya harapkan dalam pembelajaran kita di kelas itu, eee, istilahnya ada keaktifan saat kita proses pembelajaran di dalam kelas, artinya anak ini bukan hanya istilahnya mencawan saja, Bu, diam saja. Setiap kita tanya dia tidak menjawab. Oh, kita suruh tampil ke depan, dia ndak mau angkat tangan, ndak mau maju, ndak mau pokoknya Mmm, tidak ada nampak sedikit pun, pergerakannya, Bu. Jadi yang saya harapkan tuh anak yang aktif ini mau berpartisipasi dalam pembelajaran, setiap kita tanya dia mau menjawab, nanti kalau urusan betul salahnya itu nanti, yang penting anak kita mau aktif, mau menjawab, mau angkat tangan, itu berpartisipasi dalam pembelajaran, itu satu keaktifan menurut saya, begitu, Bu. Hmm, oh ya. Jadi kalau anak memiliki keaktifan itu kalau berada di level 10 nih Bu Ria ya, Iya. sekarang anak didik Bu Ria yang kurang aktif ini menurut Bu Ria berada di level berapa sekarang? Kalau kita hitung dari levelnya, Bu, mungkin yang terkendala bagi saya mungkin hari ini,
bisa saya kategorikan masih berada pada level 4 atau 5-an lah gitu, Bu. Jadi untuk mencapai 10 masih ada Begitu. 5 tingkatan lagi yang harus saya lalui. Iya, 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 iya. Ya, Di masih berada di level 4 atau 5. Jadi iya. keinginan Bu Ria ini, anak Bu Ria ini berada di level berapa gitu keaktifannya gitu? Iya, untuk keaktifan di sini saya juga tidak mau anak ini dari level 4 atau 5 langsung ke level 10 juga nggak harus begitu ya, Bu. Minimal adalah step Mhm, by step-nya anak ini memelihatkan keaktifannya sedikit demi sedikit. Mungkin dari level 5 dia sudah bisa beranjak ke level 7, ke level 8. Jadi sudah ada nampak perubahannya. Jadi itu yang saya inginkan, Bu. mhm. Uh, jadi dari penjelasan Bu Ria tadi kira-kira usaha apa yang telah Bu Ria lakukan selama ini atau sebelumnya untuk membuat siswa Bu Ria ini aktif? Ini yang usaha-usaha yang pernah saya lakukan selama ini, untuk meningkatkan keaktifan siswa saya di kelas, bukan hanya anak yang saya kategorikan tidak aktif tadi, tapi untuk seluruhnya ya Bu Ayu. Saya sudah Mhm, mencoba melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa yang sifatnya juga pertanyaan yang ringan gitu, yang dapat dijawab oleh semua orang. Namun yang anak kita yang ini Bu, masih belum bisa gitu. Kemudian mhm, saya lakukan lagi seperti permainan-permainan dalam kelas, praktek seperti permainan belajar sambil bermain gitu Bu, masih belum mhm, terlihat keaktifannya. Jadi makanya saya bilang kenapa dia terlalu pasif, padahal, kalau kita lihat, dari segi saya melakukan permainan terhadap siswa sambil belajar tadi, Bu, teman-teman yang lainnya sangat happy, sangat aktif, ikut berpartisipasi, yang dia cuman diam saja, tidak pokoknya tidak ada respon sama sekali, diam, tapi dia responnya cuman kalau ada yang lucu dia tertawa gitu saja. mhm. Berarti masih ada respon begitu ya Bu Ria ya? Iya iya, Di ada respon. mmm, kira-kira, dukungan maksudnya, rencana-rencana apa lagi yang sudah Bu Ria cobakan gitu? Yang sudah saya cobakan itu, Bu, cuman, eee, saya juga sebagai seorang guru, kita juga manusia yang tidak sempurna ya, Bu. Saya juga introspeksi Mhm, diri, apakah permasalahan ini yang membuat anak seperti ini, eee, terjadi bukan karena masalah anaknya atau mungkin ada, eee, permasalahan dari diri saya sendiri yang membuat, anak ini menjadi tidak aktif. Namun saya juga mencoba diskusi dengan rekan-rekan guru yang telah pernah mengajar anak ini di kelas bawah yang sebelumnya, Bu. Saya coba bertanya bagaimana keadaan siswa ini belajar sebelumnya dengan ibu-ibu tersebut. Mereka juga mhm, merasakan hal yang sama, ternyata hal ini bukan terhadap diri saya saja, tapi juga pada teman-teman yang lain sebelumnya juga terjadi hal demikian. Kemudian juga saya berusaha mencari tahu lagi ya, Bu, kita juga tidak puas di sana saja, kita juga sangat menginginkan bagaimana siswa kita ini bisa aktif, dalam pembelajaran seperti teman-teman yang lain. Saya juga bertanya-tanya, kira-kira kalau menurut teman-teman di sana, dari segi lingkungan keluarganya, kebetulan ada teman yang satu kampung dengan, anak ini, ternyata saya mengetahui memang latar belakang si anak, dia dulu pernah, bersekolah di sekolah luar biasa, Bu. Jadi mhm, mungkin itu mhm, salah satu faktornya, kurangnya rasa percaya diri dia be berte bergabung dengan teman-teman di sekolah normal seperti saat sekarang ini. Jadi, menurut saya setelah saya diskusi, tanya-tanya, kemungkinan itu salah satu penyebabnya, itu, Bu. eee, jadi dari yang saya tangkap tadi Bu Ria ya, Iya, Bu. katanya anak ini pernah belajar di sekolah luar biasa, bukan begitu ya Bu Ria? Iya, Bu. Eee, jadi kemungkinan dia, kurang percaya diri. Kalau boleh Iya. tahu Bu Ria, apa Bu Ria sudah, mencoba, mencari tahu kenapa bisa anak-anak ini
sampai bersekolah di sekolah luar biasa gitu. Kira-kira Iya. apa penyebabnya? Iya, saya tanya lagi ya Bu, kebetulan dia sebelumnya sekolah di sekolah luar biasa, dia pernah sekolah di sekolah luar biasa seperti saat sekarang ini, kemudian direkomendasikan oleh guru setempat, kebetulan bukan di sekolah saya sebelumnya Bu, sekolah lain, kebetulan dekat Ya. sekolah saya juga, eee, direkomendasikan ke sekolah luar biasa karena memang sangat lemahnya tangkapan si anak dalam merespon atau menerima Mhm. pembelajaran. Jadi disarankan oleh guru tersebut untuk, eee, anak ini dimasukkan ke SLB, yang mana sama-sama kita ketahui di sana ada, bimbingan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ya, Bu. Jadi Iya. akhirnya saran itu diterima dan si anak ini masuklah ke SLB dan melakukan pendidikan beberapa tingkat di sana, akhirnya kembali lagi ke sekolah normal dan masuk di sekolah tempat saya sekarang mengajar. Hmm. Gitu, Jadi, heeh. Bu Ria, dia pindah ke sekolah biasa itu sudah rekomendasi dari sekolah SLB itu? Nah, ini kebetulan saya dapat, komunikasi dengan guru di tempat SLB dia bersekolah ya, Bu. Ternyata memang Mhm. permintaan orang tua, kalau dari segi kan di sana belum istilahnya terapinya ya, Bu, ternyata terapinya di sana Mhm. memang belum selesai, tapi permintaan orang Mmm. tua dia bertanggung jawab, atas, permintaannya untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah biasa lagi. Jadi akhirnya sekolah di sana Mhm. dilepaskan, masuklah ke sekolah tempat saya. Gitu, Bu. Hmm. Kalau saya boleh tahu lagi, jadi apa yang Bu Ria sampaikan tadi, rencana-rencana yang sudah dilakukan, kalau menurut saya sudah bagus ya Bu Ria ya. Cuman saya pengen Iya, tahu apa Bu Ria sudah berkonsultasi dengan guru yang ada di SLB itu tentang sudah, anak Bu, yang bermasalah ini? cuma sekedar berkonsultasi seperti itu saja, dan mudah-mudahan nanti saya akan berusaha untuk itu ya, Bu, karena alhamdulillah Iya. komunikasi kita dengan guru tersebut juga cukup baik. Jadi nanti saya akan Mhm. mencoba bertanya trik-trik apa yang bagus untuk, menghadapi anak-anak seperti ini, biar nanti, Mhm. bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Wah, ya bagus juga tuh Bu Ria, berarti nanti bisa Bu Ria diskusikan dengan guru yang ada di sana yang lebih tahu mungkin ya bagaimana sebenarnya karakter dari anak ini. Jadi kalau begitu Bu Ria, kira-kira Iya, Bu, jaringannya kurang jelas, Bu. ya dari penjelasan Bu Ria tadi sudah cukup baik kalau menurut saya ya. Jadi kira-kira kapan rencana ini akan Bu Ria lakukan? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya, Bu. Mungkin dalam beberapa minggu ini saya ada pertemuan dengan guru tersebut dan saya akan mencoba nanti menanyakan trik-trik itu. Dan setelah itu juga saya Hmm. ingin berkonsultasi juga melakukan pendekatan dengan orang tua anak tersebut lagi. Iya ya. Jadi Bu Ria, selain usaha itu, kira-kira ada nggak Bu Ria butuh dukungan dari yang lain gitu? Oh ada Bu, tentu saja, Hmm. contohnya dari orang tua seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana si anak Hmm. ini memiliki waktu yang paling lama itu dengan orang tua, dengan keluarganya ya Bu. Kemudian Hmm. dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, Hmm. rekan sejawat kita di sekolah, itu. Hmm. Ya, di saya Bu Ria, rencana Bu Ria sangat bagus kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya Bu Ria. Dan saya sangat mengapresiasi usaha yang Bu Ria lakukan. Amin, makasih Bu. Saya menunggu loh Bu Ria hasilnya nanti. Mudah-mudahan di diskusi selanjutnya kita bisa berbagi lagi tentang masalah Bu Ria ini. Iya Bu, saya akan berusaha untuk, melakukan yang terbaik Ibu, dan Ya. akan menyampaikan Uh, hasilnya nanti sama Ibu.
Iya, saya juga berterima kasih Bu Ria atas diskusi kita hari ini, juga menambah wawasan saya tentang berarti anak ini termasuk anak inklusi ya Bu Ria. Iya. Terima kasih juga atas sharingnya hari ini. Iya Bu, sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu yang telah mau mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak telah mendengarkan saya hari ini Bu. Iya, sama-sama Bu Ria. Iya Bu.